Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, bagaimana kabar antum semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah berjumpa kali ini bersama saya kembali. Pada hari ini saya sedang berada di tempat yang membuat kita mengenang ya betapa lelahnya kita untuk menuntut ilmu. Ini tempat saya bersekolah dahulu ya. Masya Allah, kalau kita lihat tempatnya luar biasa indah, masih bagus seperti saat pertama kali saya belajar, walaupun sudah ada mulai agak tua ya bangunannya. Tapi itulah, dari awal datangnya belajar di sini menambahkan buah keringat yang bercucur, yang secara tidak fisikal keluar dari dalam diri kita, lelah dari dalam diri kita, penat yang kita rasakan hanya untuk menuntut ilmu dan menambah keimanan agar kita tetap terus kuat, terus istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang luar biasa. Memang menurut anak pribadi, dari pertama kali anak sendiri datang ke tempat ini, dulu memang kita yang namanya nggak tahu ya, bahwa ternyata ini loh yang mana yang namanya itu ilmu yang membawakan kita kepada al-haq, pada kebenaran. Dulu pas pertama kali ana masuk sini, ana itu rasanya kayak memang nggak tahu apa-apa gitu. Rasanya pas pertama dulu sebelum ana masuk sini, ana masih SMA aja gitu, nggak pernah masuk pesantren atau sebagainya. Sewaktu pertama kali masuk ke kampus ini, waktu anak kuliah, mulai belajar ilmu agama. Sebelumnya pas pertama kali, karena saking nggak taunya, saking tidak tahu dirinya akan ilmu agama yang masih rendah ya. Walaupun sekarang pun kita, anak sendiri juga masih merasa bahwa ilmu yang ana dalami masih kurang. Waktu itu ana tidak sadar bahwasanya inilah yang Allah takdirkan untuk ana gitu. Untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus saja. Tidak mementingkan yang namanya duniawi, tidak mementingkan yang namanya hawa nafsu. Terus fokus untuk beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah terus kasih hidayah. Semoga Allah terus mempertahankan keimanan ana dan ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Amin. Insyaallah. Di sini sampai sekarang masih ramai orang-orang yang datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Masih ramai orang yang datang berbondong-bondong untuk mempelajari yang namanya bahasa yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Qur'annya, yaitu bahasa Arab. Dari pertama kita masuk
Karena Umar juga mengatakan ya kan, bahwasanya ta'allamal arabiyyah fa innahu min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu merupakan bagian dari agama kalian. Di sini mereka ramai, maksudnya semangat untuk belajar bahasa Arab dari awal. Dan bahasa Arab juga merupakan pacuan dalam kita menuntut ilmu. Karena ilmu yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dalam berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Maka dari itu ya wajib bagi kita juga menuntut ilmu, kita belajar bahasa Arab sebelum kita menuntut ilmu yang lebih jauh lagi. Seperti belajar Al-Qur'an, hadis dan sebagainya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an sendiri memiliki bahasa yang sangat tinggi. Ya kan? Seperti yang Allah bilang dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Fima ma'na. Sebagai itu. Allah telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Maka dari itu mereka semangat dalam belajar bahasa Arab sebelum mereka menuntut ilmu lebih ke depannya lagi. Terkait dengan menuntut ilmu, ikhwan dan akhwat sekalian. Di sini banyak yang memulai mereka untuk belajar menuntut ilmu dengan umur yang tidak sedikit. Banyak yang masuknya dari awal pertama anak masuk itu umur anak masih 16 tahun. Teman-teman anak itu udah kalau kira-kira udah masyayikh semualah gitu. Umurnya ada yang 24 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 23 tahun. Ramai. Seperti yang kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu tidak memiliki batas umur kan. Tidak memiliki batas umur, tidak memiliki batas kelamin. Ya. Tidak memiliki batas harta. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena dari itu tidak perlu malu bagi kita untuk tetap terus semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan masuk ke sini saja ramai. Meskipun dari kalangan atas, kalangan bawah, umur yang tua, yang masih paling muda, semuanya bisa menuntut ilmu. Karena apa? Kita lanjutkan setelah ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah sekalian. Seperti yang ana bilang tadi, menuntut ilmu itu tidak harus ada patokannya. Ya. Tidak harus ditentukan umurnya, tidak harus ditentukan hartanya, tidak harus ditentukan tinggi rendahnya seseorang, tidak harus ditentukan dari gendernya. Semua orang wajib untuk menuntut ilmu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mewajibkan ya bagi kita untuk menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita agar kita senantiasa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya mafrud ya, wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi
fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan fardhah, keutamaan, kewajiban atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu ini merupakan salah satu ibadah yang penting bagi kita. Suatu tujuan yang penting bagi kita. Karena tanpa adanya ilmu, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya kita harus tetap mengikuti ajaran beliau. Kita harus tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada suatu hal yang melenceng dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang Allah turunkan, maka itu tidak bisa disebut sebagai ilmu. Itu disebut sebagai hawa nafsu seseorang yang membawakan kepada kita keburukan. Hasilnya adalah keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, tidak akan pernah menerima ibadah seseorang apabila tidak didasari dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. La tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Telah kami jadikan syariat ya di atas kamu, maka ikutilah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa-hawa nafsu, keinginan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak memiliki ilmu. Tentu dari hal itu kita harus tetap ya mengikuti ilmu, ya tetap mempelajari, menuntut ilmu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya yang mengikuti ilmu, yang menuntut ilmu, yang berjalan dengan memiliki tujuan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Itu reward bagi kita ya. Balasan yang akan Allah berikan terlalu besar, melebihi apa yang kita usahakan. Usaha kita kecil, balasannya besar, seperti itu. Tapi terkadang kita sendiri, apakah kita sanggup dengan usaha yang kecil itu? Kalau kita sanggup, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Yang penting kita terus istiqomah. Bukankah kita pernah mendengar perkataan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat? Bahkan Imam Ahmad berkata, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama tempat tinta yang biasanya digunakan untuk menulis sampai ke kuburan. Itu merupakan tanda bahwasanya menuntut ilmu merupakan suatu hal yang tidak akan pernah putus kecuali sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, al-ilm afdalu minal al-qa'im as-sajid. Menuntut ilmu lebih afdal daripada orang yang rajin sholat dan rajin sujud. Maksudnya seperti sholat tahajud dan sebagainya. Al-ilm afdal dzalik. Bahkan kebanyakan para ulama terdahulu, mereka menyisihkan waktu mereka untuk tidur, kemudian bangun dan mengerjakan apa yang mereka wajibkan untuk mereka, yaitu belajar. Mereka tidur pada malam harinya, kemudian sebelum malam akhir mereka bangun untuk belajar. Mereka tidurnya sebentar dan belajarnya sangat banyak. Tentu saja walaupun itu juga tidak melupakan salat, akan tetapi mereka mementingkan ilmu mereka. Mereka mementingkan untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu mereka, untuk menambah ke istiqomahan mereka, menambah keimanan mereka. Itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah sekalian, kita tahu jelas bahwasanya seperti yang kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Maka kita tahu bahwasanya menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Jelas menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Pada saat kita melaksanakan sholat, setiap sholat yang kita jalankan, maupun itu sholat wajib maupun itu sholat sunnah, hadir dalam perasaan diri kita, dalam benak kita bahwasanya kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita menuntut ilmu, kita sedang berada di suatu kajian, kita sedang berada di kelas untuk belajar, tidakkah kita bisa untuk menghadirkan perasaan bahwasanya kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dengan menuntut ilmu kita juga harus hadirkan perasaan bahwasanya kita beribadah kepada Allah. Selain dengan sholat, selain dengan puasa, selain dengan amal-amal wajib, selain dengan amal-amal sunnah. Tapi dengan menuntut ilmu ini, kita tahu bahwasanya dengan hal itu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, secara berkesinambungan, dengan mengetahui bahwasanya kita mempelajari ilmu, kita ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan selain kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah, kita harus mengetahui bahwasanya ibadah juga merupakan tanggung jawab manusia, tanggung jawab dari diri kita sendiri yang melekat selama masih ada yang namanya niat dalam diri kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih menginginkan surganya, masih mengetahui tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepadanya. Sujud, ruku' di setiap sholat. Tanpa adanya ilmu, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa sholat tanpa adanya ilmu? Kalau kita tidak mengetahuinya. Tentu sholat fardu sendiri kita telah mengetahuinya. Kebanyakan dari kita mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan sholat sunnah? Kebanyakan dari orang tidak tahu akan hal tersebut, apalagi sholat malam dan sebagainya. Bagaimana tentang urutan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib? Kalau tidak ada dasarnya ilmu, bagaimana bisa mengerjakannya? Bisa jadi seseorang yang tidak mengetahui tentang sholat fardu. Kalau sholat fardu mungkin sudah mengetahui, tapi kalau sholat sunnah, misal sholat witir. Sholat witir kan aslinya yang namanya witir itu water atau ganjil ya. Maka dia harus mengetahui bahwasanya sholat witir itu dikerjakan secara ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan setelahnya. Tapi apabila dia tidak tahu tentang sholat witir, ya bagaimana dia mengerjakannya? Bisa jadi dia mengerjakan sholat witir 2 rakaat. 2 rakaat saja. Gitu. Maka dia tidak mengetahuinya. Maka dengan itu kita harus tahu, harus belajar, menuntut ilmu, agar kita yakin bahwasanya dengan kita mempelajari hal tersebut, oh sekarang kita tahu bagaimana ibadah kita, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita sendiri. Menuntut ilmu demi kebaikan kita juga. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, bagi kalian, untuk diri kalian sendiri, persiapkan untuk diri kalian sendiri. Tidak akan pernah bisa orang-orang yang menyesatkan kalian, yang mencoba menyesatkan kalian, yang telah sesat, tidak akan pernah bisa mereka memberikan mudarat kepada kalian apabila Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Apabila kalian telah diberi hidayah, kita harus mengingat bahwasanya dengan kita menuntut ilmu, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu merupakan salah satu pertanggungjawaban kita. Apa yang telah kita pelajari, ibadah apa yang telah kita lakukan, apakah sesuai dengan apa yang Allah suruh apa tidak. Kalau tidak sesuai, bisa jadi Allah meminta pertanggungjawaban kita di hari kiamat kelak. Bukannya kita masuk ke surga,
Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu agar kita bisa mendapat reward, jaza, balasan yang Allah berikan nanti di hari kiamat kelak, agar kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu penting bagi kita sampai kita mati. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi sebelum kita mati setidaknya kita harus mempersiapkan bekal dalam diri kita untuk menghadapi kematian nanti. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, ilmu dan sebagainya yang khair, yang baik. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala sesuatu. Akhirul kalam, ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.